proyek SKRT ini diloloskan saat Anda jadi menteri. Iya. Apa pentingnya proyek ini saat itu, Pak? Ya, sebenarnya sistem komunikasi radio terpanggil ini yang sering disebut orang dengan SKRT itu bukan hanya di kehutanan. Itu sudah ada juga di kepolisian dan di Kejaksaan Agung, dan ini sebetulnya proyek yang sudah ditandatangani sejak zaman Pak Harto. Jadi sejak zaman Pak Harto proyek ini sudah disepakati dan kemudian diperpanjang di zaman Gus Dur dengan waktu itu Presiden Amerika adalah Bill Clinton. Jadi ini proyek G2G sebenarnya. Jadi proyek SKRT ini bukan proyek baru. Ini sebuah pekerjaan yang sudah dilakukan cukup lama, dan SKRT itu sudah menjadi rekanan lah di Departemen Kehutanan. Jadi sudah cukup panjang, karena ke proyek ini ada ya semacam ada kerjasama bantuan luar negeri lah yang waktu itu antara Indonesia dengan Amerika. Ya, sudah cukup panjang begitu Pak. Panjang. Tapi pada sebelum Pak Kaban jadi Menteri Kehutanan saat itu pernah ditolak oleh Menteri Kehutanan sebelumnya. Jadi Pak? sebenarnya gini, bukan ditolak ya, karena kalau perjanjian luar negeri, kerjasama luar negeri itu menteri itu hanya melaksanakan saja. Nah, jadi pada waktu zaman Prakosa itu hanya kan di stop karena ada alasan tertentu, tetapi menyangkut biaya-biaya perawatan dan sebagainya itu tetap jalan, tetap dibayar. Nah, pada waktu periode saya diberi kepercayaan di Departemen Kehutanan, ada satu situasi yang memang tidak bisa dielakkan. Waktu itu apa situasinya? Seingat saya ada program kebijakan pemerintah untuk memerangi illegal logging, dan juga ada persoalan kebakaran hutan. Nah, jadi ada persoalan kesulitan komunikasi yang terjadi dengan wilayah-wilayah Indonesia Timur dan di beberapa daerah-daerah lain yang sudah dipasang menara-menaranya, tapi peralatan-peralatannya mengalami kerusakan. Jadi ada kesulitan. Nah, ketika dengan DPR RI Komisi 4 itu pernah dalam kita hearing dengan pendapat itu juga muncul, dan kemudian ada permohonan ya dari pihak PT Masaro. Nah, waktu itu saya mengatakan bahwa dapat di follow up, ditindaklanjutin sepanjang proyeknya itu memang betul-betul diperlukan, dibutuhkan, dan perlu dibicarakan dengan pihak-pihak lain. Nah, jadi Pak Kaban, artinya alasan Departemen Kehutanan saat itu menghidupkan kembali proyek ini karena kebakaran hutan dan kemudian illegal logging. Ada perang terhadap illegal logging. Nah, ya, betul. Kemudian apa sih sebetulnya Pak yang menjadikan Departemen Kehutanan itu menunjuk PT Masaro untuk melakukan proyek SKRT ini? Penunjukan PT Masaro pertama begini, kita jangan lupa pembahasan anggaran. Ya, pembahasan anggaran dengan DPR itu kan waktunya sangat panjang dan melelahkan. Karena anggaran itu harus satu dengan Departemen Keuangan, kemudian panitia anggaran, kemudian tim Departemen Kehutanan dengan Komisi 4 DPR RI. Nah, jadi ini proses ini cukup panjang. Sementara ya kan target perang illegal logging harus dikejar, kemudian kebakaran hutan harus bisa dikomunikasikan dengan semua daerah-daerah itu. Nah, ini ada waktu yang mendesak, pendek. Nah, tapi juga jangan lupa bahwa di dalam perjanjian kerjasama antara Indonesia Amerika itu memang sudah disebutkan merek tertentu, ya. Jadi di situ ada katakanlah merek Motorola, ya kan? Ada merek Motorola dan penyalur tunggal Motorola di Indonesia itu adalah PT Masaro. Jadi kalaupun misalnya itu diadakan lelang, ya kan? Ya, persyaratan apa ya teknis saya nggak paham lah, itu bagian pengadaan barang dan jasa ya mereka juga, tapi yang jelas waktu itu ada kebutuhan yang sangat mendesak, dan saya tanya dengan pejabat eselon saya di Departemen Kehutanan, ini bagaimana? Mereka bilang ini dibolehkan oleh aturan-aturan. Jadi setelah saya pelajari memang aturan membenarkan itu. Artinya Masaro kemudian ditunjuk secara langsung tanpa tender karena satu-satunya penyalur Motorola. Iya, jadi memang dia agen tunggal, dan kemudian waktunya memang sangat mendesak gitu. Artinya pagu 180 miliar saat itu untuk proyek SK
RT itu atas ACC Pak Kaban sebagai Menteri Keuangan. Jadi bukan, PAGU itu adalah kesepakatan, ya, kesepakatan Departemen Keuangan, Panitia Anggaran dan DPR gitu. Nah, jadi kalau saya menandatangani itu adalah setelah semua ketua-ketua komisi, ketua Komisi 4 dan wakil-wakil ketua menyetujui dan saya menandatangani terakhir gitu. Karena bagi saya proyek itu adalah harus harus betul-betul usulan itu semua dari DPR. Saat itu Komisi Kehutanan DPR kan melakukan hearing dengan Departemen Kehutanan begitu. Nah, apa respon Anda sebagai Menhut saat itu, Pak? Langsung ACC atau ada pertimbangan khusus? Jadi begini, saya itu sudah prinsip saya ya sebagai menteri, sepanjang semua proses ya itu mengikuti aturan main dan itu clear, itu follow up. Jadi tidak hanya SKRT. Jadi hampir seluruh usulan-usulan dengan kehutanan yang saya sudah tetapkan ada beberapa kriteria-kriteria atau persyaratan harus dipenuhi. Ketika semua persyaratan itu telah terpenuhi, itu harus go, harus jalan. Tidak ada keinginan kita untuk menghalang-halangin siapa saja. Jadi bukan hanya SKRT. Saya memberikan izin tentang PT Adaro. Saya memberikan izin tentang PT Tambang Timah. Kemudian saya memberikan izin tentang Tanjung Api-Api. Itu semua by prosedur. Ya, jadi semua aturan main harus sepanjang kriterianya terpenuhi jalan dan tidak ada yang namanya nego-nego apa segala macam, tidak ada. Yang penting prosedur karena ini untuk kepentingan negara, kepentingan bangsa. Nah, tetapi sering sekali di balik itu ada permainan-permainan yang kita tidak duga, misalnya seperti kasus Tanjung Api-Api tahu-tahu meledak, ada peristiwanya gitu kan. Nah, tetapi kemudian masalah SKRT ini begitu sudah kita anggap clear and clean. Nah, tapi kemudian ada juga masalahnya gitu kan. Saya kira itu saja. Ya. Pak, tadi di segmen sebelumnya kan Anda mengatakan bahwa PT Masaro itu satu-satunya agen tunggal yang menyalurkan radio Motorola itu begitu, Pak. Apakah itu atas rekomendasi Komisi Kehutanan DPR? Oh tidak, itu ada di dalam agreement. Jadi dalam perjanjian G2G itu merek itu sudah disebutkan. Artinya bukan Komisi Kehutanan DPR yang merekomendasikan Masaro untuk ditunjuk sebagai... Tidak. Jadi itu memang ada dalam agreement itu gitu. Jadi maka saya katakan ini menjalankan sebuah kerjasama pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika. Dan itu sebenarnya amanatnya adalah untuk seluruh Indonesia. Jadi seluruh Indonesia harus pakai peralatan itu, tetapi kemudian karena ada peristiwa-peristiwa ini, jadi banyak yang terhenti. Padahal kita sudah invest di situ udah triliunan rupiah, gitu. Kan sayang sebenarnya. Pak, lalu kemudian dalam perjalanan selanjutnya di Pengadilan Tipikor terungkap ternyata Masaro menggunakan spesifikasi tahun 2002 yang katanya sudah tidak efektif lagi digunakan. Itu bagaimana Pak? Kok bisa lolos? Nah, kalau itu udah bukan domain saya ya. Jadi saya sebagai pengambil kebijakan tidak masuk kepada wilayah yang teknis seperti itu, dan kalau di situ ada unsur penyimpangan, saya kira itulah pentingnya pengusutan, ya, pengusutan. Nah, tentu dalam hal ini pihak aparat penyidik itu punya standar sendiri gitu. Kalau masalah itu ya, jadi kita setujulah setiap penyelewengan dan penyimpangan, karena saya dalam memo saya itu jelas bahwasanya proyek ini tidak produktif, tidak boleh ada kerugian negara. Gitu. Artinya tidak ada quality control saat pengadaan SKRT di Deput, Pak? Saya kira begini, di Departemen Kehutanan itu ada kok pejabat yang sudah punya sertifikat, ya. Nah, saya kira mereka tahulah keadaan di lapangan, dan kemudian saya kira ada pemeriksaan, ada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan ada potensi kerugian yang kemudian itu diperbaiki. Saya kira itu sudah ada indikasi bahwasanya temuan itu ditindaklanjutin gitu. Ya, kemudian belakangan terungkap juga Pak, ini ada beberapa anggota DPR Komisi Kehutanan yang terima suap, kemudian juga ada bekas anak buah Pak Kaban yang terima suap. Apa respon Anda ketika itu? Jadi Pak? begini, saya terus terang saja wanti-wanti ya, bahwa semuanya itu harus di atas rule of the game, atas aturan-aturan main. Dan ya saya kira ini bisa dikonfirmasi lah kepada anak-anak buah saya. Mereka sebetulnya ya dalam pandangan saya mereka orang-orang yang cukup punya integritas. Nah, tapi kemudian pada waktu itu pun
seperti saudara Wandoyo misalnya kan, dia itu merasa terpaksa saja menerima, tapi kemudian kan jadi masalah. Tapi saya pikir itu sudah urusan pihak KPK lah gitu. Dan ya bagi saya mereka adalah orang-orang yang udah puluhan tahun ya jadi PNS, mereka sangat paham tentang sumpah jabatan dan sebagainya. Saya kira mereka sudah punya prinsip-prinsip untuk memfilter diri untuk tidak terjadi. Tapi kalau misalnya ada merasa terpaksa dan sebagainya itu kan masalah lain gitu. Nah, dengan kejadian begitu Pak dan sudah divonis pula begitu, Anda merasa kecolongan tidak sebagai menteri saat itu? Ya saya begini, saya merasa sedih. Ya, saya merasa sedih karena orang-orang terbaik saya yang saya percaya ya akhirnya bisa mengalami masuk penjara karena mereka mempertahankan melaksanakan tugas-tugas. Nah, saya pikir itu ya musibah lah ya, musibah yang tidak musibah buat Debhut ya, atau musibah buat Pak Kaban ya, karena buat saat saya itu juga, kebetulan ya, menjabat biar sebagai bagaimanapun Menhut. kan saya kan kepingin semua anak buah saya itu aman gitu kan. Saya ingin mereka semua tenang bekerja gitu kan. Nah, tapi kemudian kan ada perkembangan-perkembangan yang susah kita prediksi gitu. Pro Perencanaan dan Keuangan Wandoyo Siswanto itu saat usai persidangan mengaku merasa dikorbankan karena mengatakan hanya menjalankan perintah atasan. Pak Kaban tahu siapa yang ia maksud? Ya saya kira begini, Wandoyo wajar mengatakan seperti itu karena memang kan persoalannya ini dia melaksanakan tugas, ya, dia melaksanakan tugas dari atasan. Tentu ini tidak lepas dari ya saya merasa bahwasanya kan saya memberikan memo ya, memo tentang apa yang harus dikerjakan. Tetapi kan kemudian persoalannya itu adalah karena ada menyangkut transfer uang, walaupun sebenarnya uang itu juga tidak dibawa pulang oleh Wandoyo. Artinya apa? Artinya dia tidak ada niat, ya kan, tidak ada niat. Cuman fakta hukum kan persoalan itu saja. Fakta hukum ada uang itu dia terima walaupun itu tidak dibawa pulang. Harusnya kan ada beda lah kalau ada orang niat kan gitu. Tapi ini kan persoalan hukum ya. Saya pikir itu ya saya katakan tadi saya sedih karena dalam pandangan saya dia adalah orang yang sangat punya integritas. Tapi dengan peristiwa itu sudah terjadi. Jadi saya pikir bahasa kekecewaan itu wajar dirasakan oleh seorang Wandoyo yang sudah berkarir cukup lama di Departemen Kehutanan gitu. Nah, kalau kejadiannya seperti itu Pak, apakah kemudian tanggung jawab mengenai penyimpangan proyek SKRT ini hanya cukup dibebankan ke Wandoyo karena ia menerima duit sesuai dengan fakta hukum atau bagaimana? Ya saya pikir gini, KPK itu kan melihatnya dari sisi undang-undang gratifikasi, ya kan? Nah, jadi proses gratifikasi itu yang kemudian ada fakta hukum yang seperti itu gitu kan. Nah seharusnya kan persoalannya kan semua kasus yang sudah masuk KPK kalau jadi tersangka kan tidak ada maaf. Kan undang-undangnya begitu. Jadi kalau sudah jadi tersangka itu kan sudah tidak ada jalan untuk bebas gitu. Nah jadi karena saya kira ini ada persoalan sistem hukum yang kita harus tunduk dan patuh. Ada juga persoalan yang tadi itu misalnya kan kalau orang tidak punya niat, tapi kemudian ada orang memberikan dengan ada semacam kamu harus terima misalnya gitu kan, nah itu kan harusnya lain juga dong pertimbangannya. Tapi persoalannya waktu itu kan karena persoalan ini sudah mencuat ke publik, ya kan, dan kemudian ada dua unsur yang terpenuhi, saya kira itu sudah tidak bisa mengelak lagi. Sulit untuk dihindarkan gitu kan. Nah ya itulah, makanya saya katakan kita harus memberikan apresiasi terhadap apapun yang dilakukan oleh KPK dalam proses penegakan hukum dengan kriteria-kriteria yang tepat. Misalnya begitu juga terhadap Anggoro Wijoyo misalnya kan, kasusnya harus clear betul. Saya tadi misalnya kan masalah proses SKRT itu saya katakan itu bukan proyek dadakan, itu bukannya maunya MS Kaban, itu adalah sebuah garis kerjasama Indonesia Amerika yang belum selesai. Nah, tetapi di dalam prakteknya ada indikasi nuansa-nuansa penyimpangan, ya penyimpangan itu yang harus diselesaikan. Ya kalau salah ya dihukum gitu. Pak, selain tadi Karo Keuangan
Sekjen Kementerian Kehutanan Bun Muchtar Purnama juga di sidang pengadilan Tipikor Desember 2010 mengaku menerima uang $20.000 US dari Anggoro. Anda tahu itu, Pak? Ya, jadi begini, saya tahu itu kan setelah semuanya itu terkuak di KPK, ya kan? Kemudian terkuak di dalam pengadilan, di sidang pengadilan. Nah, saya merasa begini, mereka Bun Purnama dalam pandangan saya adalah orang yang sangat kredibel, ya kan? Dia cukup cerdas dan sudah lama menduduki jabatan-jabatan, jadi saya kira dia sangat paham, ya kan, tentang boleh dan tidak boleh sesuai dengan sumpah jabatan itu. Saya kira dia pun dalam menerima itu mungkin ada suasana-suasana tertentu yang saya tidak tahu suasana apa yang terjadi, karena saya tahu bahwasanya sebenarnya Bun Purnama bukanlah orang yang tipikal seperti itu gitu. Ya, tapi di persidangan ia mengaku bahwa uang itu diterima atas izin Anda. Kalau boleh saya kutip itu terima saja, anggap saja rezeki begitu. Iya, jadi begini, beliau sudah sekian puluh tahun jadi PNS, ya kan? Nah, jadi artinya setelah sekian puluh tahun jadi PNS, dia paham betul mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Jadi sebagai orang yang berpengalaman sebagai PNS, ketika menghadapi hal-hal seperti itu, dia artinya harusnya tahu mana yang betul, mana yang salah. Mana yang salah kan? Artinya bahwasanya ketika dia menerima itu artinya tentu dari segi hukumnya kan sudah tahu konsekuensinya gitu kan. Jadi tentu ketika itu sampai kepada saya pikir ya ini mungkin saya bukan orang PNS, saya pikir ya itu rezekilah gitu kan. Artinya memang betul Pak Kaban saat itu mengatakan begitu kepada Bun Purnama? Ya, saya hanya mengatakan ya kalau memang sudah clear, nggak ada, kan saya tanya ada masalah nggak ada masalah, ya sudah, kalau nggak ada masalah kan berarti rezeki. Ya, tapi kemudian oleh KPK dianggap lain, ya, dan itu sudah dikembalikan, saya pikir ya itulah situasinya gitu. Tapi kalau saya tidak akan pernah merestui hal-hal yang berhubungan dengan penyimpangan gitu. Pak Kaban, setelah tertangkapnya Anggoro Wijoyo, sejumlah media, banyak media bahkan berspekulasi Anda kemudian menjadi orang selanjutnya yang akan berurusan dengan KPK. Loh begini, saya itu dalam kasus SKRT itu kan sudah diperiksa berkali-kali. Ya. Sebagai saksi? Ya, ada dipanggil berulang-ulang dengan semua, ya kita tahu orang KPK itu nggak ada komprominya, gitu ya. Jadi ya bagi mereka itu kalau salah ya salah, gitu kan. Jadi unsur-unsur itu harus terpenuhi, gitu. Jadi saya diperiksa sebagai saksi dan sebagainya itu ya saya sesuaikan dengan apa yang saya tahu gitu ya. Jadi oleh karena itu ketika ada nuansa kasus SKRT ini dengan tertangkapnya Anggoro dikait-kaitkan lagi, saya pikir ya itu wajar aja ya, karena zaman sekarang ini kan semua orang bebas untuk berekspresi, bebas untuk berpersepsi, bebas juga untuk berspekulasi gitu kan. Nah, jadi saya serahkan sajalah kepada KPK, tapi yang jelas semua tuduhan-tuduhan itu hanya ilusi saja gitu. Anda tidak khawatir kemudian setelah tertangkapnya Anggoro ia bernyanyi bahwa ternyata ada aliran dana yang juga masuk ke Pak Kaban misalnya? Ya kalau dia nyanyi boleh-boleh aja, ya kan. Namanya kan orang kalau dalam keadaan terdesak itu kan bisa saja, ya. Itu hak dia, tapi yang penting kan sekarang masalah fakta-faktanya saja gitu. Baik, terima kasih Pak Kaban sekali lagi. Terima kasih.